Dia adalah Vince Focarelli, mantan pemimpin geng motor paling ditakuti di Adelaide, Australia Selatan. Ia kini hadir sebagai seorang muslim, mu'alaf, dan pendakwah Islam dengan nama baru. Imran Abdussalam atau Vince berada di Indonesia dalam rangkaian kunjungan singkat selama 3 hari pada 28 hingga 30 Juni 2025 bulan kemarin, bertepatan dengan momentum Tahun Baru Islam 1 Maret. Tujuannya sederhana namun bermakna, yakni menyampaikan pesan damai tentang hijrah, perjalanan transformasi menjadi manusia yang lebih baik. Kehadirannya mengundang perhatian luas dari berbagai media nasional. Mereka secara eksklusif mewawancarai pria yang telah bertransformasi dari sosok yang ditakuti menjadi inspirasi banyak orang. Vince terbuka membagikan kisah hidupnya yang penuh gejolak, luka, hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Vince, pria kelahiran Italia yang tumbuh besar di Australia ini pernah menjadi ikon dunia geng motor. Ia sempat memimpin Hells Angels Motorcycle Club, lalu ikut geng Comancheros Adelaide. Kiprahnya sebagai bos jalanan identik dengan kekerasan, perdagangan narkoba, pemerasan, dan bentrok berdarah dengan geng viral. Vince mengatakan di dunia itu tidak ada cinta, hanya rasa curiga, dendam, dan kematian. Namun, hidupnya berubah drastis sejak 2011, tahun di mana ia mulai mengenal Islam melalui pergaulannya dengan teman muslim yang berasal dari Timur Tengah di Adelaide. Dari perkenalan itu, ia menemukan nilai-nilai yang belum pernah ia rasakan, persaudaraan, ketenangan, kedamaian, dan pengampunan. Tahun 2011 menjadi titik balik. Vince mulai belajar Al-Quran, mengenal sholat, dan mendalami makna hidup. Ia merasa lebih damai saat bersujud daripada saat memegang kekuasaan di jalanan. Tahun itu pula ia resmi menjadi mu'alaf. Namun ujian berat datang tak lama berselang. Januari 2012, Vince dan putranya Giovanni diserang oleh kelompok bersenjata. Giovanni yang saat itu berusia 22 tahun tewas di tempat. Vince sendiri terluka parah namun selamat. Itulah kehancuran sekaligus penyempurnaan hijrahnya. Alih-alih membalas dendam, Vince memilih berserah kepada Allah. Ia menolak autopsi terhadap jenazah anaknya dan memastikan Giovanni dimakamkan sesuai syariat Islam. Langkah ini sempat dipertanyakan oleh aparat, tapi akhirnya dihormati. Dahulu sebagai penjahat, kini Vince Focarelli hijrah menjadi pembimbing spiritual dan aktivis dakwah di Australia. Ia mendirikan organisasi sosial yang mendampingi mantan narapidana dan anak-anak muda beresiko tinggi. Melalui pendekatan spiritual dan moral, ia ingin membantu mereka keluar dari lingkaran gelap yang dulu juga menjebaknya. Kehadirannya di Indonesia pun membawa energi positif. Di Masjid Asy-Syifa, kawasan Villa Dago Ciputat, Tangerang Selatan, ia berdakwah di depan jamaah, menyampaikan kisah hijrahnya dengan gaya blak-blakan namun menyentuh. Jamaah yang hadir merasa tersentuh, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak muda. Vince bukan sekedar bercerita dalam dakwahnya, ia adalah bukti nyata bahwa rahmat Tuhan mampu mengubah siapapun, bahkan dari dunia kehidupan yang paling kelam sekalipun. Pesannya kepada umat muslim Indonesia sederhana namun menggugah. Jangan tunggu sampai terlambat dan kehilangan waktu untuk berubah. Jika saya bisa hijrah, Anda pasti bisa, ujarnya. Kini Vince Focarelli bukan lagi pria yang memimpin geng motor, melainkan seorang pemuka dakwah yang mengajak orang kembali pada cahaya Islam. Ia berdakwah bukan dengan kemarahan, melainkan dengan energi cinta dan kedamaian. Bukan dengan senjata, melainkan dengan kutipan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh relung hati. Kisahnya mengajarkan satu hal penting, jalan pulang dan hijrah menjadi lebih baik itu selalu ada, tak peduli sejauh apa seseorang pernah tersesat.